Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak pimpinan yayasan atau yang mengurus urusan masjid dan lain-lain, Bapak Muhammad Ridwan Azhar, dan kepada sahabat saya Ustadz Nur Adi. Tentunya pada hari ini kita punya waktu cukup. Kita akan menyampaikan apa yang sesuai dengan tema. Tema kita menata barisan umat. Ya, tema yang tersebar di masyarakat, menata barisan umat, optimalisasi peran mayoritas. Pertama, mestinya kita akan sampai kepada sebuah kesadaran bahwa kita duduk di sini, di atas, di belakang kaca, Bapak, Ibu, dan para jamaah, seluruh kita yang ada di ruangan ini datang atas kudrat iradat Allah. Termasuk yang datangnya punya tugas lain. Di sini ada rekaman resmi, mungkin ada rekaman yang tidak resmi. Semoga yang merekam dengan tidak resmi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan awali dengan sedikit sekilas tentang 212. Ya. Karena saya bisa menduga masyarakat umum itu tidak tahu asbabul wurud, asbabul kisah. Ya. 212 itu sebuah perjalanan yang sering direspon, bahkan kemarin di Surabaya ada aksi demonstrasi menolak 212. Kalau saya katakan orang yang menolak 212 patut diduga dia bukan muslim. Ya, siapapun orang yang menolak 212 patut diduga dia tidak memahami kenapa ada 212. Ya, saya akan mulai. Sekitar tahun 2014 akhir ada sebuah kegiatan di Solo, di Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut ujung-ujungnya ada rombongan yang seragamnya sama, tetapi mungkin bukan mereka ini, tetangga-tetangga sebelah. Seragamnya hampir sama, gendong-gendong salib. Namanya parade salib. Ya, tolong disimak supaya semua paham 212 ini punya sejarah yang dahsyat. Ketika ada parade salib, maka seluruh jaringan kaum muslimin yang ada di Solo Raya bereaksi keras. Maka dengan ringkas disepakati oleh DSKS. DSKS itu Dewan Syariah Kota Surakarta menyelenggarakan parade tauhid. Ya, waktu itu Allah yarham Dr. Muin masih hidup. Beliau salah satu syuhada yang kena dengan covid kapit, kalau kata Pak Ridwan Saidi, covid kapet. Ya. Karena sampai hari ini setiap yang dibawa ke rumah sakit hampir nggak ada yang pulang. Ya, kalau yang masih bisa di rumah atau di tempat-tempat yang khusus dirawat biasanya lebih banyak. Sebentar lagi akan ada yang namanya Omikron. Ya, jadi kalau saya bilang ini plandemi, ya, plandemi ini luar biasa. Omikron ini sebuah jenis keganasan yang direkayasa, yang kemudian dia menjadi satu bahan yang diumumkan, dan itu semua berita sudah tersebar. Para ahli virologi mengatakan bahwa Omikron ini hanya punya daya bunuh 3%. 97% yang terkena Omikron berpotensi sembuh. Tapi biasanya menjadi tidak sesuai dengan yang saya katakan, karena di negeri kita ini tindakan menakut-nakuti lebih kuat daripada tindakan menghibur dan mengajak sembuh.
Semoga yang di masjid ini orang-orang yang sadar bahwa kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Setuju ya? Karena ini situasi memang terus menerus. Mungkin yang mati kurang banyak, baru sekitar berapa puluh ribu yang mati, jadi perlu ditambah. Terutama yang muslim-muslim biar pada mati semua, tokoh-tokohnya, biar nanti operasi The New World Order, operasi-operasi yang lain itu bisa berjalan tanpa ada yang melawan. Maka pembahasan ini menjadi penting. Kita kembali ke laptop. Peristiwa Parades Tauhid itu bergerak setelah dari Solo, Semarang, Bandung, dan beberapa daerah di Jawa. Kalau tidak salah juga walau bukan Jawa Timur, saya kurang ingat, tapi intinya di Jawa disambut dengan teman-teman di berbagai daerah. Maka kebetulan dengan izin Allah, saya Alfian Tanjung, Babe Haikal, dan sahabat saya Bang Edi Mulyadi, kami bertiga saling, kalau bahasa anak Jakartanya, saling colek-colekan. Kita ngumpul yuk, kita ngobrol. Lalu saya bilang pada teman-teman, kalau sudah ada parade tauhid di daerah-daerah, bagaimana kalau kita mengadakan parade tauhid Indonesia? Kami bertiga akhirnya menyepakati tema itu, dan kami berusaha menemui Imam Besar Umat Islam Habib Rizik. Kita jumpai beliau, kita jumpai juga Ketua FBR Forum Betawi Rembuk, waktu itu beliau masih hidup. Nah, kita tanyakan pada kedua beliau, akhirnya beliau menyatakan silahkan. Lalu kita juga mulai menyapa Ustadz Bahtiar Nasir, kita menyapa seluruh jaringan ulama-ulama yang terjangkau oleh tim panitia inti. Akhirnya kita menyelenggarakan Parade Tauhid Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2015. Apa sebabnya ada Parade Tauhid Indonesia? Yang pertama, kita terstimulan dengan peristiwa Parade Salib, ya. Sekitar bulan Juli tahun 2015 ada semangat dari para petinggi negeri ini yang mulai disebut-sebut oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan waktu itu, akan adanya usulan untuk memohon maaf kepada keluarga besar PKI. Yang kemudian dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden saat itu sudah mulai menyebut-nyebut akan meminta maaf. Jadi ketika akan adanya rencana meminta maaf itu, maka seluruh ulama-ulama se-Indonesia memberikan reaksi. Kami menyambutnya dengan Parade Tauhid Indonesia. Jadi Parade Tauhid Indonesia itu misi utamanya adalah mengingatkan bagaimana ceritanya kita bisa minta maaf pada penjahat. Ya, dan perlu diketahui keluarga besar PKI hari ini sudah mendapatkan uang santunan. Ini catatan buat kita, ini luka sejarah kita. Ada orang maling, orang rampok, merampok rumah kita, membunuh keluarga kita, lalu si rampok dan maling datang ke rumah kita minta uang sama kita. Luar biasa, dan ini sudah terjadi karena Komnas HAM telah mengeluarkan SKKPH, ya, surat keterangan korban HAM berat, dan mereka dapat uang dengan menggunakan APBN. Jadi biar diketahui oleh siapapun yang mendengarkan penyampaian materi ini bahwa saya tadinya tidak akan banyak menyebut-nyebut itu, Pak Ridwan Azhar. Mana Bapak kita nih? Bapak ya? Karena antum menyebut-nyebut PKI juga ya saya sebut, ya, dan menghindari bahas begituan. Karena sekarang nih menyebut PKI dulu dibilang pahlawan, jadi Manggala, ya, orang model saya bisa jadi Manggala BP7 karena ahli PKI. Sekarang ahli PKI dikasih penjara 4 tahun. Ya, jadi kemarin harus tahu, saya tuh bahas beginian. Dan di Jawa Timur juga, ya. Mudah-mudahan aja kalau kata bahasa mitosnya nggak ada mitos-mitosan, ya. Ya, saya bahasnya di Masjid Mujahidin Perak tanggal 27 bulan Februari 2017, berarti 4 tahun yang lalu, 2017, Masjid Mujahidin Perak Surabaya. Tema saya, materi saya membahas bahaya penjajahan Cina. Secara konten, secara materi nggak ada masalah karena memang itulah kenyataannya. Oke, sekarang orang-orang Cina 1,4 juta orang
sudah mendaftar jadi ASN, jadi PNS. Ya, tanah punya dia, toko punya dia, pusat kegiatan bisnis punya dia, politikus juga disetir oleh dia, sekarang PNS dia lagi. Ya, maka mari kita tunggu negeri ini berubah menjadi provinsi dari Republik Rakyat Cina. Ya, karena disuruh melawan nggak boleh, yang ngajak melawan ditangkap, dipenjara. Ya sudah, berarti mari kita menjadi bagian dari negara RRC. Setuju? Setuju? Lawan? Takbir! Kita tidak akan pernah membiarkan negeri ini dilepas dengan seenakmu. Ini tolong jadi perhatian para jamaah. Perbincangan kita memang akhirnya menuntut eskalasi jiwa jihad kita. Maka dari itu kita tuntaskan dulu. Jadi adanya Parda Tauhid tanggal 16 bulan Agustus tahun 2015 dalam rangka menegur pemerintah jangan coba-coba minta maaf kepada PKI Partai Komunis Indonesia. PKI-nya sudah tidak ada, siapa bilang? Siapa yang bilang PKI tidak ada? Ayo kita ngobrol. Kalau saya boleh dalam bahasa akademisnya, kita duduk bersama satu meja. Kalau pakai bahasa salah satu stasiun televisi, boleh adakan acara dua sisi. Saya cukup sendirian. Syaratnya dua, tidak pakai pasal dan tidak pakai fisik. Saya bisa menjelaskan PKI-nya ada di mana, siapa orangnya, kegiatannya apa, di mana saja, kapan saja. Karena temanya bukan itu, maka saya katakan kepada yang hadir pada hari ini, kita sedang berada di tubir jurang pencaplokan. Kan dalam buku Bahaya Komunisme karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad halaman 21 alinea keempat disebutkan kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 merupakan warming up. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 65 merupakan general repetisi, pengulangan. Ya, ini penyampaian menyebut-nyebut PKI ini yang harus ini kan Bapak Ketua. Karena dari tadi nyebut-nyebut PKI terus, jadi harus dibuka kembali. Jadi PKI sekarang sudah bahasa Jakarta itu petang-tang peteng-teng. Ya, jadi hati-hati para jamaah semua. Acara kita ini kita awali dengan kita tegaskan dulu, kita mohon perlindungan Allah. Mari kita berikan energi kalimat thayyibah. Mari kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setan-setan yang minggir, ya, yang nyatet, yang rekam-rekamnya niatnya nggak bagus. Wah, saya harus bela Ustadz Alfian nih kalau begini ya, gitu kira-kira. Jadi Parda Tauhid itulah yang sebetulnya kemudian menjadikan sebuah semangat kolektif. Agustus 2015 kita tidak ada lagi kegiatan yang terlalu besar. Tanggal 29 bulan September tahun 2016 adalah manusia yang bernama Basuki Cahayapurnama yang dikenal dengan nama Ahok. Lisannya, mulutnya telah mempertontonkan kalau Quran sebut fi suduruhum akbar. Dari mulutnya keluar apa? Jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah ayat 51. Jadi manusia yang bernama Ahok bersabda di depan para PNS, ASN, karena beliau sudah menggantikan Pak Jokowi sebagai gubernur definitif, maka beliau dengan seenaknya mengatakan jangan mau dibohongi dengan surat Al-Quran Al-Maidah ayat 5, surat 5 ayat 51. Orang ini tidak menduga bahwa reaksi masyarakat luas. Semua daerah, semua pesantren, apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Persis, apakah Al-Wasliyah, apakah Hatta, preman-preman kampung, preman betato, preman bejengger, preman yang sakti, preman yang udah tua, preman insaf, semuanya marah
dengan omongan manusia yang bernama Ahok. September 2016 dia ngoceh, jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51. September, Oktober, tanggal 14 Oktober maka ada yang namanya aksi 1410. 1410 ini adalah aksi pertama yang saya ikuti sejak saya aktif tahun 80-an. Sebuah demonstrasi